Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata kuliah Paragraph Writing. Adik-adik semuanya, selama pertemuan 7 kali pertemuan sebelum UTS kemarin, kita sudah belajar berbagai hal yang terkait dengan paragraf, mulai dari definisi paragraf, kemudian cohesion and coherence of a paragraph. Kemudian kita juga sudah belajar tentang definition paragraph dan juga exemplification paragraph. Nah, pada pertemuan kali ini ya, pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester, kita akan belajar tentang paragraph of classification atau classification paragraph. Oke. Oke, what is it? Ya, kita mulai dari apa itu paragraph of classification atau classification paragraph. Ya, dari definisinya, classification paragraph is a paragraph which contains of classification or categorization of something into a certain group or system based on certain characteristics. Ya. Jadi ini adalah definisi dari paragraph of classification, yaitu dia adalah sebuah paragraf yang memuat tentang klasifikasi sesuatu atau pengkategorisasian sesuatu ke dalam kelompok-kelompok tertentu atau sistem tertentu berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik tertentu juga. Ya. In a classification paragraph, separate items are grouped into categories according to shared characteristics. Depending on the subject, you may be asked to classify people, organism, things, or ideas. Ya. Nah, jadi kalau dalam classification paragraph atau paragraph of classification, jadi item-item itu ya yang terpisah itu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu ya, didasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh item tersebut gitu. Nah, kita boleh mengklasifikasikan misalnya orang, kemudian organisme, kemudian sesuatu benda ya, atau juga ide-ide begitu ya. Jadi segala sesuatu yang bisa diklasifikasikan atau dikategorisasikan ke dalam kelompok tertentu atau sistem tertentu, ketika dia ditulis dalam sebuah paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan atau disebut dengan paragraph of classification. Saya yakin adik-adik selama ini pernah membaca paragraf yang terkait dengan hal-hal seperti itu, cuman barangkali belum tahu ini namanya apa begitu. Mungkin ya cuma oh ini klasifikasi ini aja, paragraf ini tentang klasifikasi ini begitu, tapi tidak sampai tahu kalau paragraf ini loh yang dinamakan dengan classification paragraph begitu. Oke. Masuk pada structures, seperti pada paragraf-paragraf pada umumnya ya, sebuah paragraf pasti dia terdiri dari minimal 3 unsur ya. Yang unsur wajib yang pertama adalah topic sentence, kemudian unsur wajib yang kedua adalah supporting sentences, sedangkan yang ketiga concluding sentence, yang mana ini sifatnya adalah optional, bisa ada bisa tidak. It means that it depends on you whether you will give the concluding sentence or not begitu ya. Okay. Topic sentence identifies what is to be classified and categories used ya. Jadi topic sentence ini ya, kalau dulu kita waktu belajar di awal-awal, topic sentence itu kan sebuah kalimat yang mana ide pokok dari paragraf itu terletak pada topic sentence itu ya. Jadi kalau di sini topic sentence itu mengidentifikasikan apa yang akan diklasifikasikan atau apa yang akan dikategorisasikan gitu. Kemudian supporting sentences atau supporting details ya istilah lainnya, itu
give more information about each of the categories. Di sini dia kalau di paragraph of classification, maka supporting sentences-nya itu adalah informasi tentang kategori yang akan diklasifikasikan itu gitu. Kemudian yang terakhir, bagian yang ketiga, yang mana dia bersifat opsional, dia adalah concluding sentence atau kalimat simpulan atau kalimat penutup begitu. Yang mana kalau concluding sentence itu adalah bentuk dari restatement, ya, pernyataan ulang dari topik sentence, hanya saja dia di restatement, kalimatnya itu diubah dengan kalimat yang lain begitu, namun maksud atau maknanya tetap sama dengan topik sentence begitu. Nah, dalam paragraph of classification juga ada yang disebut dengan transitional words and phrases. Jadi ada kata-kata yang digunakan untuk menyambung, ya, untuk menyambung peralihan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dia bisa berupa kata, bisa berupa frasa. Yang mana tujuan dari transitional words and phrases ini tentunya adalah untuk menjadikan sebuah paragraf itu menjadi lebih padu, ya, memiliki unsur kohesi dan koherensi begitu. Nah, kira-kira apa saja transitional words atau phrases yang biasa digunakan di paragraph of classification? Yang pertama, kita bisa menggunakan kata can be divided atau can be classified atau can be categorized. Nah, pasti ketiga frasa ini sering muncul, ya, ketika teman-teman nanti atau adik-adik nanti membuat paragraph of classification, karena memang tujuannya itu adalah untuk mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan. Maka frasa-frasa itu ya pasti akan familiar digunakan dalam paragraf jenis ini begitu. Kemudian ada juga menggunakan the first, second, third type, the first type, second type, third type, fourth type, dan seterusnya begitu, ya. Atau the first category, second category, third category, fourth category, etc. Oke. Kita masuk pada sampel paragraph dari paragraph of classification. Kita bisa saya bacakan di sini, ya. Di sini ada dua warna. Para kalimat pertama yang dicetak dengan warna biru. Kemudian the other sentences with black colors. The blue color is what is called as topic sentence, ya. Jadi kalau yang ditulis dengan warna biru ini adalah yang dinamakan dengan topic sentence. Kemudian selebihnya the black one itu adalah supporting details dan juga concluding sentence. Saya bacakan, ya. Malinowski proposed a three-way classification for folk tales and distinguish between myth, legend, and fairy story. Oke, sampai di sini adalah topik sentence-nya. Jadi dia Malinowski ini mengklasifikasikan folk tales, ya. Folk tales itu apa, ya? cerita rakyat, ya. Folk tales, dan membagi ke dalam tiga jenis gitu, ya. Yang pertama ada myth, mitos, legend, legenda, and fairy story begitu. Nah, kita masuk pada topic sentence. The first of this, ya, the first of this berarti myth, ya. The first of this, he suggested, represents a statement of a higher and more important truth of a primeval reality. As such, it is regarded as sacred. Various stories, on the other hand, are simply entertainment. Nobody attaches any special significance to them, and nobody believes them to be true. Legends, however, are believed to be true historical accounts. Ya, ini adalah salah satu contoh tentang
paragraph of classification. Masuk pada contoh yang kedua ya. Oke. Di sini juga sama, topik sentence-nya dia tercetak dengan warna biru, sedangkan supporting details-nya dengan warna hitam. The whole Hindu population of India can be divided into 4 castes, caste of or varna. The highest of this caste is that of the Brahmans or priests. The next highest is the varna of the warriors, known as the Kshatriya, or sometimes the Rajput caste. Below this comes the Vaishya or merchant caste, and the lowest caste is known as the Sudra caste. While castes are traditionally associated with a type of occupation, in modern India, occupations are not a reliable guide to caste. Nah, ini contoh paragraph of classification tentang kasta yang ada di masyarakat Hindu di negara India begitu ya. Oke. Ya, ini adalah references-nya. Well, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini atau pembahasan kita pada hari ini terkait dengan paragraph of classification. Selamat belajar, selamat menyimak materi dengan sambil membaca modul ya. Terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.